إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وأسبابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'ima bila zawal ya mubdiya bila misal falakal hamdu walakal syukur walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa ammal mu'anaqatu, adapun berpelukan, wa taqbilul wajhi, dan mencium wajah, li ghairi tifli, kepada selain anak kecil, wali ghairil qadimi, dan kepada selain orang yang baru datang, min safarin, dari perjalanan, wa nahwihi, dan yang semisalnya, fa makruhani, maka hukum keduanya makruh. Memeluk dan mencium itu hukumnya makruh selain daripada kita mencium anak kecil, kita memeluk anak kecil, atau kita mencium dan memeluk orang yang baru datang dari perjalanan. Kalau sekedar bertemu baik, baru bertemu, baru seminggu tidak bertemu, tapi tidak kemana-mana terus ketemu berpelukan, nyium pening, pipi misalnya, nah, ini hukumnya makruh. Naso telah menjelaskan ala karohatihi kemakruhan mencium dan memeluk tapo Abu Muhammad Al-Baghawi, Imam Abu Muhammad Al-Baghawi wa ghairuhu, dan yang selainnya min ashabina, daripada sahabat kami. Wa yadullu, dan menunjukkan alal karohati, atas hukum makruh, ma hadis rawainahu, yang kami riwayatkan hadis di kitab Bayit Turmuzi, di dalam kitabnya Imam Turmuzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya riwayat an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna, seorang dari kami, yalqa, berjumpa, akhahu, saudaranya, au sadiqahu, atau sahabatnya, ayan haniyah, apakah dia membungkukkan badannya lahu, kepada saudaranya. Ketika bertemu itu apakah dia harus membungkukkan badan dalam arti ngejok penghormatan? Qala, berkata Rasul, la, tidak. Qala, maka si laki-laki bertanya kembali, afayal tazimuhu, apakah dia harus memeluk, wa yuqabbiluhu, dan menciumnya ketika berjumpa dengan saudaranya? Qala, menjawab Rasulullah, la, tidak. Qala, Rasulullah berkata, faya'khuzuhu biyadihi wa yusahibuhu, maka hendaknya si laki-laki tadi memegang si kawannya, faya'khuzahu, ya'khuzu, yang memegang siapa? Si laki-laki tadi, hunyo, kembali ke akhoh, saudaranya, atau kepada temannya. Wa yusah biyadihi, dengan tangannya. Wa yusahibuhu, lalu kemudian bersalaman. Cukup berjabat tangan saja. Kalau lama tidak ketemu, ketika bertemu, cukup yuk salaman baik, tidak harus cipika-cipiki, tidak harus berpelukan. Lain halnya kalau seandainya kita ketemu dengan budak kecil
atau bertemu dengan saudara atau kawan kita yang memang baru balik dari perjalanan jauh. Alhamdulillah kau selamat coy. Temu terus cium pipinya, dipeluk. Qala na'am, berkatalah si rajul, na'am, ya. Qala at-Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan, hadisnya hasan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, hazal ladzi, hadis ini zakarnahu yang telah aku tuturkan, bitakbil, di dalam menerangkan mencium, wal mu'anaqah, dan berpelukan, wa annahu la ba'sah, bahwasanya tidaklah mengapa mencium atau memeluk, la ba'sa bihi, indal kudumi, ketika baru tiba, min safarin, dari perjalanan, wa nahwi, dan yang semisalnya. Wa makruhun, dan hukumnya makruh, karohata tanzih, makruh tanzih. Makruh tanzih itu maksudnya apa? Menyelisihi keutamaan. Kan makruh ada dua, pokoknya makruh apa? Tahrim. Kalau makruh tahrim itu yang mendekati keharaman. Kalau makruh tanzih ini menyelisihi keutamaan. Huwa, kemakruhan tersebut, fi ghairi amradil hasanil wajhi, memeluk, mencium kepada seorang pemuda yang tampan wajahnya. Maksudnya ini, kalau dalam istilah orang Arab itu, ada seorang pemuda yang usianya belum balik, kita tuh seneng nyingoknya, kita tuh seneng gemes nih. Karena ya si pemuda ini tampan plus wajahnya tuh ke apa namanya? Dia tampan plus cantik, apa namanya? Gue kok lemak di jingok tuh budak, tapi lanang. Ampun. Kalau dalam istilah orang Arab ini amrod, pemuda yang masih belum balik, dia punya wajah yang tampan, wajah yang bagus, anggun wajahnya, tapi lanang. Kalau di pesantren itu namanya meril. Kalau bahasa Arabnya amrod. Tahu kalau Indonesianya apa? Nah, yang cak ini amrod bukan? Kurang ganteng. Pokok menawan. Lanang tapi menawan di sini. Lemak. Amrod namanya. Kalau ibarat kata tuh laki-laki yang ada kelainan itu bisa syahwat nih. Ini aja. Wazahiru fa amal amradul hasan, adapun seorang pemuda yang ampan, yang menawan, payahrumu, maka haram bikulli halin, di setiap keadaan, takabiluhu. Nah, keadaan apapun, entah dia baru tiba dari perjalanan, entah dia apa baru kita temui, apa cak mana, pokoknya dalam setiap keadaan itu malah haram gitu menciumnya. Sawaun qadima min safarin, baik dia baru datang dari perjalanan, amla ataupun tidak. Tapi kalau yang setengah ganteng tadi tidak ada masalah, cuma sepatu makruh. Tapi kalau yang dia tampan, menawan, nah, hukumnya haram. Jadi dihukumi sama seperti seorang melihat perempuan. Wazahiru, adapun hukum zahirnya, anna mu'anaqatuhu, kata kepilihi. Jadi memeluknya itu sama seperti menciumnya. Au qaribatun min takbilihi, maksudnya lebih mendekati dari mencium. Wala faraqa fi hadza baina ayakunal muqabbalu wa muqabbili wal muqbal. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara yang mencium dan dicium. Antara orang yang mencium dan yang dicium. Rajulaini solihaini, baik dia
dua laki-laki yang soleh, au fasiqaini atau yang sama-sama fasik, au ahadihima solihan atau salah satunya soleh, yang sikonya fasik, kamu baik tetap hukumnya haram. Wal jami'u sawaun, maka semuanya dihukumi sama. Wal mazhabu sahih, bahkan mazhab yang sahih indana menurut pandangan kami, tahrimun nazri, bukan hanya mencium, melihatnya pun haram. Tahrimun nazri ilal amrodil hasan, ya, melihatnya pun haram. Melihat seorang pemuda yang menawan itu haram. Jangankan nak nyiumnya, meluknya, nyingoknya bagi haram. Walau karena bigo ini syahwat, bahkan di sini jelaskan meskipun tanpa adanya syahwat. Jadi memang adonian seorang pemuda yang kita jingok itu lemah, seneng gitu jingok, gemes. Meskipun tanpa syahwat. Waqad amanal fitnah, dan sungguh itu bisa membuat kita tuh aman dari fitnah kalau seandainya kita hindari. Bahwa melihat di amrod ini tadi hukumnya haram al-mar'ati, sama halnya seperti melihat wanita, dikaunihi bi makna, karena keberadaan amrod ini maknanya sama seperti keberadaan perempuan. Jadi ibarat kata itu dia punya wajah yang tampan plus cantik, jadi menawan. Paslon pasal fil musafahati, menerangkan tentang berjabat tangan. Iklam, ketahuilah bahwasanya annaha musafahah itu sunnah. Berjabat tangan itu hukumnya sunnah. Mujma'un 'alaiha, dan telah disepakati oleh ulama indat talaqi. Sunnahnya ketika apa? Ketika berjumpa. Ketika bertemu. Jadi kalau seandainya ketika berpisah, hukumnya zaman? Boleh. Jadi sunnahnya itu pas kita bertemu. Bukan bertemu pas nak pergi beda, tapi ketemu tiap kali ketemu dengan saudara, dengan kawan, hukumnya sunnah. Tapi di saat berpisah dan boleh. Rawaina, telah kami riwayatkan fi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Qatadah, dari Qatadah, qala berkata Qatadah, qultu, aku berkata li Anasin, kepada Anas, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, akanat al-musahabat, apakah ada berjabat tangan itu fi ashabin Nabi, di dalam kehidupan para sahabat Nabi? Ada tak berjabat tangan itu di masa kehidupan para sahabat Nabi? Qala, berkata Anas, na'am, iya ada. Warwaina, dan kami riwayatkan fi Sahihil Bukhari wa Muslim, baik di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, fi hadisin Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, fi qissati taubatihi, menerangkan tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini diboikot, karena diboikot karena tidak melok perang Tabuk, dia bersama dua sahabatnya. Nah, setelah dengar kabar gembira bahwasanya boikotnya sudah dilepas ke, faqama ilayya Talhah, dia disambut oleh Talhah. Berkata Qatadah, berkata Ka'ab, faqama ilayya Talhah, faqama, kemudian berdiri, ilayya, kepada, maksudnya menyambut sapa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kabar pembebasan dia dari boikot itu tadi, maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu yuharwil ini berlari-lari kecil, berlari-lari kegirangan, berlari-lari gembira.
menyambut si ini tadi siapa Ka'ab bin Malik. Hatta sofahani, sehingga ketika dia berlari-lari berjumpa langsung ketemu si tadi Ka'ab. Sofahani, Talha bin Ubaillah pun menyalami aku, wahanna'ani, dan mengucapkan selamat kepadaku. Warwaina, dan telah kami riwayatkan pula bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih fi sunani Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu qala lamma ja'a ahlul Yaman, ketika datanglah penduduk Yaman, qala berkata lahum, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian ahlul Yaman, penduduk Yaman, wahum, mereka adalah awaluman, orang yang pertama kali, ja'a, yang datang, bil musafahati, dengan berjabat tangan. Ini Rasulullah yang ngomong. Penduduk Yaman itu adalah orang yang pertama kali datang kepada kamu, yang kemudian dia adalah orang yang pertama berjabat tangan. Warwaina, dan telah kami riwayatkan pula fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Bara' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, dia adalah dari dua orang Islam, yaltaqiyani, yang keduanya bertemu, wayatasofahani, lalu kemudian keduanya berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan diampuni, lahuma, bagi keduanya, qabla ayatam farraqah, sebelum keduanya berpisah. Hanya sebatas berjabat tangan, dosa diampuni, maksudnya dosa kecilnya sebelum keduanya berpisah. Warwaina, dan kami riwayatkan fi kitab Bayyid Tirmidzi, di dalam kitab Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata Anas, faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yulqi akhahu aw sadiqahu ayan haniyalah. Ini sama hadisnya yang tadi. Wahai Rasul, apakah seseorang dari kami bila berjumpa dengan saudaranya atau berjumpa dengan sodik, dengan temannya, ayan hania, harus menundukkan, apakah boleh membungkukkan badan? Qala la, kata Rasul, tidak perlu. Qala apa yaltazamuhu wa yuqabbiluhu, apakah harus berpelukan dan menciumnya? Faqala, Rasulullah menjawab, la, tidak. Qala fa ya'khudhu biyadihi wa yusahibahu, cukup ambil tangannya lalu kemudian berjabat tangan. Qala na'am, maka laki-laki pun membenarkan perkataan Rasul. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadisnya juga hasan. Wafil babi, dan di dalam bab ini hadisun, banyak sekali hadisnya banyak yang berarti. Warwaina, dan telah kami riwayatkan fi Muwatta, di dalam kitab Muwatta al Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik ini punya kitab namanya Muwatta yang membahas tentang hadis-hadisnya Rasulullah. Imam Malik ini termasuk tabi'in. Imam Malik gurunya siapa? Gurunya Imam Malik? Imam Abu Hanifah, Imam Hambali. Muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Jadi antara guru dan murid saling punya mazhab dan punya kelebihan dan keutamaan masing-masing. Hebatnya ulama dulu. Rahimahullah an Atha bin Abdillah Al-Khurasani, dari Atha bin Abdillah Al-Khurasani. Qala li, telah berkata li kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu,
bersalam-salamanlah kalian, yazhab al-ghillah, karena itu bisa menghilangkan kedengkian. Wa tahadau, dan saling memberikan hadiah. Jadi di situ faedahnya musyarakah, ya. Saling bersalaman, saling memberi hadiah. Kalau hadu, berilah hadiah. Ada nyotak di situ fungsinya musyarakah, jadi saling memberi hadiah. Tasofahu, saling bersalaman. Tahabbu, nah, kalau kamu sering menunjuk hadiah, sering menunjuk hadiah, tahabbu, maka kamu akan saling mencintai. Wa tazhabu asyahna, dan hilanglah di antara kamu asyahna, karena ini permusuhan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, hadisun mursal. Hadis ini mursal. Hadis itu yang rusak sanad itu ada 4. Mursal, mu'allaq, mu'attol, sama munqati'. Rusak di sanad yang menyampaikan hadis. Karena adanya rawi yang tidak diketahui. Nah, mursal ini melompat. Tabi'in langsung ke Nabi. Seharusnya kan sahabat dulu. Tidak. Sahabat nyampe ke hadis kepada tabi'in. Tabi'in nyampe ke hadis kepada tabi'in dan seterusnya. Nah, ini langsung ke tabi'in, ya, tanpa melalui sahabat. Itu namanya mursal. Ya, kalau munqati' 2 terputus riwayat. Yang bahayanya mu'allaq sama mu'attol. Itu banyak putusnya sanad. Nah, kalau mursal ini masih ada yang menguatkan. Nah, siapa yang menguatkannya? Imam Malik. Masih bisa baca diterima malah kubur. Jadi kan sini diterangkan Atha bin Abdillah Al-Khurasani. An Atha qala li Rasulullah. Atha ini tabi'in. Apapun apa yang jadi kebiasaan manusia, orang-orang, minal musafahati, dari berjabat tangan, ba'da sholat subhi wal asri, setelah sholat asar dan subuh. Di sini dikatakan cuma sholat asar dan subuh. Kalau kita di Indonesia nih, setiap sholat apa baik, alaman, ya. Wala aslalah, kata Imam Nawawi, itu tidak kata dasarnya. Bisyar'i, dalam kacamata syariat. Dari Rasul, tidak kata sumbernya langsung dari Rasulullah. Ala hazal wajhi. Tidak kata dasarnya. Setelah sholat itu salaman. Walakin la ba'sa. Tapi kata Imam Nawawi, tidak mengapa. Jadi intinya berjabat tangan itu paling disunahkan itu ketika kita berjumpa, kita bertemu. Nah, itu sunnah. Nah, bersama. Selain dari situ ya boleh-boleh saja. Fa innal muslahafah, karena kenapa dikatakan tidak mengapa, asal daripada muslahafah itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Wa kaunuhum, dan adalah orang-orang itu hafizu, melestarikan, alaiha musafaha, melestarikan atas kebiasaan bersalaman, fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Berarti menyalahi syariat. Ya boleh-boleh saja. Tapi yang pada intinya salaman itu sendiri yang paling dianjurkan adalah ketika bertemu. Waqad zakara asy-Syekhul Imam, bahkan Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdus Salam, Izzuddin bin Salam, rahimahullah, fi kitabil qawaid, dalam kitabnya Al-Qawaid, annal bid'ah, bahwa sesungguhnya bid'ah ala khamsati aqsamin. Bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Ada yang wajib, contohnya baca apa? Bid'ah yang wajib itu? Membukukan Al-Quran. Kan zamannya Nabi kan Al-Quran belum jadi siko.
Bid'ah yang wajib membukukan Al-Quran, terus menambahi titik, menambahi harokat. Zaman dulu belum ada, zamannya Nabi. Itu wajib. Wa muharrama, bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram contohnya macam mana? Sholat 5 waktu jadi 6, jadi 7. Apa? Jelas-jelas 5 waktu kok ditambahi. Wa makruha, bid'ah yang makruh. Wa mustahabba, bid'ah yang sunnah. Wa mubaha, dan bid'ah yang boleh. Allah berkata Imam Abu Muhammad bin Abdissalam, wa min amsilatil bid'ahil al-mubaha, dan di antara contoh-contoh bid'ah yang mubah itu adalah al-musafaha akibat subhi wal asri. Bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Jadi intinya tuh bukan sampai hukum haram, tapi hukumnya tetap boleh-boleh. Tapi kalau seandainya kita ngomongkan salaman itu sunnah, salaman itu sunnah setelah sholat, nah ini salah. Ya. Yang sunnah itu setelah berjumpa. Setiap kali kita berjumpa dengan kawan itu sunnah. Kalau setelah salam kita ngomong ke sunnah, ya sunnah boleh. Wallahu a'lam. Qultu, aku berkomentar, wayan bagi lan seyogyanya ayat tariza seseorang itu menghindari min musafahatil amradil hasanil wajhi, untuk bersalaman dengan setiap kuluman, setiap haram. Melihat saja sudah haram, apalagi menyentuhnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya yahillu an-nazu ilal ajnabiyah, memandang itu halal, memandang kepada wanita lain itu halal iza aroda, jika kita menginginkan ayat tazawwajah, jika kita menginginkan untuk menikahi perempuan itu. Tapi halil bai'i, dan juga halal ketika apa? Halil bai'i was shira, jika akan jual beli. Satu, jual beli tak tadi. Nah memang sudah transaksi jual beli ya, kita menurut cara membolehkan. Wal akhusu wal afa, ketika memberi atau menerima. Wanah wisalika, dan yakni. Wal yajuzu, dan tidaklah boleh masuha, menyentuhnya bisa imin dalik, lain daripada yang telah disebutkan tadi. Allah. Adapun ulama yang mengatakan menyentuh perempuan lain itu tidaklah mengapa. Ini pendapat ulama. Dan kita nak belok yang mana? Kita nak bersalaman. Mana kalau nak bersalaman, tak ada masalah dengan perempuan. Dengan catatan pasal kuat. Kuat, ya. Karena ada ulama yang membolehkan. Yang lebih kuat itu yang banyaklah yang tidak membolehkan. Seperti haram. Dia cantik nak tidak, pokoknya haram. Salaman dengan Aslun pasal wajib sahabu al-musaffahah ma'al mustafa, dan disunahkan disertai dengan berjabat tangan. Selain berjabat tangan disunahkan apa? Al-bisa satu bilwajhi. Di saat persalaman itu kita untuk raih dasar. Di saat persalaman itu wajah kita itu menyenangkan, bukan melengos. Wat'u'ai, dan juga disertai dengan mendoakan bil maghfirah dan wa ghairu. Wa inna kami riwayatkan di Sahih Muslim minal ma'rufi, dari kebaikan setan sedikit pun. Jangan kamu hina satu kebaikan itu, sedikit saja jangan kamu hina. Walau ansal fa'afuha biwajhil khaliq,
meskipun hanya kebaikan itu hanya sekedar wajah yang menyenangkan ketika bertemu dengan saudara. Kalau akhoka biwajhi khaliqin, jangan pernah sekali-kali kamu menghina satu kebaikan, meskipun hanya sekedar memberikan wajah yang menyenangkan ketika berjumpa dengan kawan. Jadi ibaratnya sekedar senyum sudah termasuk amal soleh. Tabas kemuka diwajib adika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jangan diremehkan walaupun amalnya sekecil itu. Warawaina dan kami riwayatkan pula di kitab Ibnu Sina Anil Bara' an Azib radhiyallahu anhu man qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslimaini, sesungguhnya dua orang Islam idza laqaya ketika keduanya bertemu fatasafaha lalu kemudian bersalaman wa takasyara lalu kemudian jika kedua orang Islam berjumpa fatasafaha lalu kemudian mereka bersalaman wa takasyara bi wajhin wa nasih, dan saling memandang dengan cinta dan saling memberikan nasihat. Karena syarat maka syukurlah khotoyahuma, kesalahan-kesalahan bainahuma di antara keduanya. Maksudnya ketika mereka saling berjumpa kemudian bersalaman, berjumpanya tadi dengan senyum yang ramah, maka syukurlah dosa-dosanya. Tapi riwayatin izal taqa muslimani fatasafaha wa hamidallahu ta'ala. Jika dua orang Islam berjumpa lalu kemudian bersalaman lalu kemudian keduanya memuji Allah, astaghfara dan saling memohonkan ampun, ghafarallahu azza wa jalla, maka Allah akan mengampuni keduanya. Warwaina fihi, dan kami riwayatkan pula fihi di dalam kitab Ibnu Sina an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min abdaini, adalah dari dua orang hamba mustahabbaini yang saling mencintai fillahi karena Allah. Yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, salah satu dari keduanya menghadap sahabatnya, fayusahibuhu lalu kemudian bersalaman dengannya, fayusalliyani lalu keduanya bersalawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa lam yatafarraqa, melainkan tidaklah keduanya berpisah hatta tufar dzunubahuma, hingga dosa-dosa keduanya itu diampuni, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara, dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil mereka. Warwaina, dan kami riwayatkan pula fihi di dalam kitab Ibnu Sina an Anasin dari sahabat Anas, ada sebagaimana hadis sebelumnya, qala ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin, tidaklah Nabi itu memegang tangannya seseorang, fafaraqahu, kemudian berpisah dengannya, attaqalla, hingga beliau berkata, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi intinya adabnya bersalaman itu bukan cuma sekedar bersalaman saja, dianjurkan juga memuji Allah, dianjurkan juga berselawat, dianjurkan juga berdoa. Di antaranya doanya apa? Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar.